الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، Bapak Ibu muslimin muslimat, mukminin mukminat, muhsinin muhsinat, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua umur yang panjang dalam ketaatan, dalam kesehatan, keafiatan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan juga Allah memurahkan rezeki kita dan memberkahi rezeki kita, memudahkan segala urusan kita dan mengabulkan segala hajat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, yang mengajak kita semua pada malam pertama daripada tahun baru 1445 Hijriah ini, kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menambah bekal. Salah satunya dengan kita berkumpul di masjid ini, melaksanakan ibadah, berbagai macam ibadah, yang termasuk diantaranya tadi sebelum kita salat maghrib, yakni membaca doa, memanjatkan doa bersama, yakni doa akhir tahun, kemudian disusul dengan doa awal tahun. Doa awal tahun dan akhir tahun tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa khasiat dan manfaatnya. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama, untuk diketahui doa ini tidak hanya di Lombok dibaca, tapi di seluruh dunia. Memang sudah warisan para ulama, warisan guru-guru kita dari masa ke masa, dari zaman dahulu. Misalnya dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi, dalam kitab Kanzun Najah was Surur juga dikutip oleh Syekh Abdul Hamid Quds, dalam banyak kitab-kitab lain juga dikutip dari Syekh Umar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Maqdisi bin Qudamah, Umar bin Qudamah, dan ulama-ulama lain. Dikatakan dalam kitab-kitab tersebut bahwa doa akhir tahun yang kita baca tadi itu, barang siapa membacanya 3 kali di saat-saat terakhir daripada akhir tahun Hijriah, maka syaitan berkata, ta'ibna fi hadhihi as-sanah, at'abana fi hadhihi as-sanah, wa afsada amalana fi sa'atin wahidah. Kira-kira seperti itu ungkapan atau yang dikatakan oleh syaitan dengan membaca doa akhir tahun tadi. Apa artinya? Jadi syaitan berkata, lah sia-sia semua upaya kami dalam 1 tahun, katanya. Hancur lebur hanya dalam beberapa saat saja, yaitu saat membaca doa akhir tahun itu. Langsung kecewa dia, langsung betul galau dia syaitan itu dengan doa akhir tahun tadi. Sia-sia katanya 1 tahun ini kita bekerja keras, kata syaitan, dengan sebab doa tadi. Yang mana setan ini kan selalu menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, tapi kita tutup akhir tahun dengan memohon ampun kepada Allah. Isi daripada doa tadi luar biasa. Ya Allah, jika selama ini, dan memang benar selama ini hamba mengakui banyak dosa salah yang hamba lakukan, maka di akhir tahun ini mohon ampunilah dan ampunilah, dan jika ada amal kebaikan mohon diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Alah, stres setan langsung. Kemudian
doa awal tahun. Adapun doa awal tahun yang tadi kita baca sebelum salat maghrib, dikatakan dalam kitab Kanzun Najah was Surur oleh Syekh Abdul Hamid Quds Al-Makki Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lain, bahwa membaca doa awal tahun 3 kali tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat kepada masing-masing orang yang membacanya untuk menjaga orang tersebut, hamba tersebut, dari syaitan wa a'wani, dari setan dan pasukannya selama 1 tahun ke depan. Alhamdulillah kita dapat membacanya, ya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Allah melindungi kita. Tentu tidak cukup dengan doa. Ya, selalu kita dengar nasihat dari orang tua kita, guru-guru kita, doa dan usaha, kan? Doa dan ikhtiar. Jadi doa perlu, tapi harus diiringi, disertai selalu dengan ikhtiar dan usaha dengan sebaik-baiknya. Karena itu mudah-mudahan Allah membimbing kita semua dalam menjalankan segala perintahnya maupun menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa tahun baru Hijriah ini diperingati, dirayakan, disambut? Sebenarnya ada momen penting yang kita ingat pada saat-saat seperti sekarang ini. Itu sebabnya disebut tahun Hijriah. Kenapa disebut tahun Hijriah? Karena dengan menyambut tahun baru ini, kita diajak oleh ulama-ulama kita, bahkan oleh baginda Nabi dan para sahabat yang menetapkan kalender Hijriah ini berdasarkan peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya disebut Hijriah. Tahun Masihi didasarkan pada kelahiran Sayyidina Isa Al-Masih. Makanya disebut tahun Masihi karena didasarkan pada itu. Mulai awal asal mulanya. Dalam bahasa Arab tahun miladiah, kan? Miladiah maksudnya sejak milad lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Maka para sahabat kumpul dulu, mele tenda berdua kalender tahun khusus yang didasarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, sebagai nabi penutup, dan sebagai penghulu para nabi dan rasul. Yang mana Nabi Isa kelak ketika turun di akhir zaman, dia turun yang pertama kali dilakukan yaitu menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Yang mana Nabi Isa kelak di akhir zaman turun bukan sebagai nabi dan rasul lagi, walaupun kenabian dan kerasulan beliau tetap melekat pada beliau, tetapi secara tugas dan amanah yang beliau emban saat itu justru sebagai bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyelamat umat ini. Maka alhasil sahabat beserta baginda Nabi sepakatkah kita buat sudah kalender baru yang didasarkan pada asal atau awal mula hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Muharram, sehingga disebutlah dengan tahun Hijriyah. Sebenarnya di bulan Muharram, menurut beberapa riwayat, hijrah pun terjadi di bulan Rabiul Awal. Cuma persiapan dan rencana-rencana matang untuk persiapan hijrah dimulai sejak Muharram. Maka mulai Muharram. Kenapa itu yang disepakati? Pasti ada maksud yang luar biasa. Karena siaran tahun baru, kita masuk tahun baru, berarti kita pindah dari tahun yang lama ke tahun yang baru, kan?
kita pindah. Maka itu sebabnya didasarkan pada hijrah Nabi. Karena hijrah itu berpindah. Berpindah, dulu Nabi berpindah dari Mekah menuju Madinah. Maka Nabi mengajak kepada ingat peristiwa ini, tidak pada lupa. Peristiwa hijrah ini harus diingat setiap tahun. Bahkan setiap awal tahun harus diingat. Supaya kita juga selalu bersemangat dan selalu evaluasi diri, sehingga paling tidak setiap menyambut tahun baru kita juga berhijrah. Tapi bukan berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, melainkan berhijrah dari keadaan ke keadaan. Keadaan yang baik ke keadaan yang lebih baik. Kita bersemangat dendek menyambut tahun baru hore-hore doang, tetapi juga menyambut tahun baru dengan berhijrah dari keadaan, apalagi keadaan yang kurang baik, kepada keadaan jiwa dan raga zahir batin yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Sehingga mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk tahun baru ini semangat baru juga. Jadi tahun yang baru, semangatnya juga baru. Semangat untuk apa? Untuk beribadah, untuk lebih dekat lagi kepada Allah, untuk lebih dekat lagi kepada junjungan alam semesta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru juga niat yang baru. Pasang niat ke tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pasang niat, buat rencana. Karena itu mari, kalau kita buka sejarah malak peristiwa hijrah ini, ternyata luwe pelajaran. Banyak pelajaran dan pesan-pesan spiritual, bahkan pesan-pesan moral, ya, daripada peristiwa hijrah ini. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat kasih sayang kepada umat beliau. Sangat kasih sayang. Nabi kalau mau melawan orang-orang kafir Quraisy waktu itu, ya Allah ya Karim, utusan Allah ini pasti di belakang, di depan, di sekeliling beliau ribuan malaikat siap berjaga. Dan perlu malaikat. Wa ya'simuka minan nas, dalam Al-Quran Allah akan menjagamu wahai Muhammad daripada segala macam mara bahaya. Manusia bahkan ciptaan Allah yang paling disayang sama Allah, masa dia menjaga ya si Allah. Nabi kalau mau maju, mampus semua orang-orang itu. Malah pernah suatu ketika terjaga si sahabat baginda Nabi ini. Ada, kalau tidak salah dalam riwayat, dipegang jenggot Nabi oleh seorang kafir. Langsung dikepak tangannya sama sahabat. Awas kalau kamu berani. Keliling sahabat ini menjaga Nabi. Ternyata apa kata Nabi? Pada bubar. Tidak perlu dijaga saya ini. Allah yang menjaga saya. Artinya Nabi ini. Tapi kenapa malah beliau hijrah kira-kira coba? Ternyata salah satu bukti dan Nabi menunjukkan kasih sayangnya kepada umat beliau. Beliau kuat, kebal, sebut apa-apa. Tetapi sahabat-sahabat beliau, umat beliau, banyak yang tua, banyak yang lemah, banyak perempuan, banyak yang hamba sahaya, yang tidak berdaya. Sehingga kalau Nabi melawan, mereka jadi korban. Dan Nabi tidak mau itu terjadi. Jangankan jadi diserang, dibunuh atau dilukai oleh orang-orang kafir. Nabi pernah bilang hatta syaukah yushakuha ala abdul mu'min. Bahkan duri sekalipun yang menusuk umatku, salah seorang umatku, ata'allamu lahu, saya ikut sakit dengan ditusuknya duri itu. Nabi ikut sakit.
Nabi tidak mau satu pun daripada umat beliau yang itulah kasih sayang, rahmat dan kepedulian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita supaya tidak egois. Ini pelajaran Anda. Sehingga tidak usah melawan. Disuruh kita sugul teh pada sugul adikan. Yang penting pada selamat. Kayu keluar. Dan Nabi hijrah diam-diam. Kan sejarahnya. Nabi tidak hijrah terang-terangan. Bikin kompoi misalnya atau pawai yang mungkin di semarakan di beberapa daerah, itu bagus juga, mengenang juga. Tapi Nabi teduk-teduk diam-diam di hijrah. Kenapa? Juga karena Nabi sangat memperhatikan orang-orang tua, orang-orang lemah dan kaum wanita. Dijaga betul. Kalau misalnya beliau terang-terangan, ampun terganggu dengan kafir Quraisy, ampun pelewas atau apa, dihina-dina, kasihan. Belum lagi dikejar-kejar, harus berlari-lari, kan harus lari-lari, kasihan yang lemah, yang tua-tua. Diam-diam beliau. Kenapa? Supaya orang-orang tua, para wanita bisa santai dalam melaksanakan hijrah itu. Itu juga pelajaran. Kan kita tahu juga kisah Imam Ali yang waktu pergi ke masjid untuk salat subuh hanya melihat orang tua yang jalan lemah, karena hormatnya sama orang tua ngiring ya lemudi kan, padahal Nabi sudah mulai salat, tapi ikut dia pelan jalan sampai apa katanya, sampai Allah perintahkan matahari untuk dendek terbit dulu, dan perintahkan malaikat tahan rukuknya Nabi untuk menunggu Imam Ali alaihissalam karamallahu wajhah. Kenapa? Itu Allah ingin menunjukkan ridhonya kepada orang yang memuliakan orang tua. Nabi menghormati orang tua. Imam Ali, para sahabat pun ikut menghormati orang tua. Ampun, ternyata orang tua yang diikuti itu sampai masjid, dan ternyata orang tua itu membelok ternyata dengan Yahudi terus dengan Muslim. Tapi tidak peduli, Imam Ali tetap menghormati orang tua. Bukan mentang-mentang dia Muslim nih apa, jadi toh tidak bisa, tidak boleh begitu. Tetap orang tua, orang lemah sangat dijaga, sangat dilindungi, sangat diayomi. Itu ajaran Islam. Itu juga pesan daripada hijrah. Nabi peduli sama orang tua, gagap, ikut. Adeng-adeng. Itu makanya pada saat hijrah, kalau pada saat sudah agak jauh, sahabat ini pada disuruh melantunkan kasidah-kasidah. Melantunkan kasidah-kasidah sambil bernyanyi lah kata dulu. Untuk apa? Menghibur perjalanan supaya tidak terasa lelah. Jadi ada lantunan nasyid. Kalau kita kira-kira selawatan, kapan selawatan, Qamarun, kira-kira. Tapi tidak seperti itu. Melantunkan kasidah-kasidah dengan ritme yang santai. Tiba-tiba si semangatnya sahabat ni ritmenya makin cepat. Sehingga apa? Unta-unta itu berjalan lebih cepat. Dan sahabat pun jadi lebih cepat dia berjalan. Nah, apa kata Nabi? Rifqan bil qawarir. Nabi tegur sahabat. Pelan-pelan, slow-slow. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kencang lagunya, kira-kira nasyidnya. Kasidahnya. Kenapa? Ingat ada orang tua, ada kaum wanita. Kasihan kalau disuruh cepat-cepat berjalan. Subhanallah, sempat Nabi tidak pernah lupa sama orang tua. Walaupun suasana sedang betul-betul gentinglah kita bilang, karena meninggalkan tanah kesayangan, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Ada satu hal menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum beliau meninggalkan Makkah, baik Sayyidina Umar kita cerita juga. Sayyidina Umar kan terang-terangan ya. Arah hikmahnya indah.
Apa hikmahnya kedung tersebut? Hamba-hamba sahaya, budak-budak ini luwek si tama Islam. Tapi tuannya itu dengan kafir. Milu mana. Tapi bagaimana caranya coba? Tuannya kan, ayo berani kamu keluar, saya gorok kamu kan? Sedih hamba-hamba sahaya ini, budak-budak ini. Kan budak dan hamba sahaya termasuk manusia tak berdaya, termasuk manusia lemah, orang-orang yang lemah. Ke Nabi menugaskan Omar, atur wah, kamu cerdas, perhatikan juga itu kaum lemah daripada budak dan hamba sahaya. Membayang mewah, pokoknya yang penting dia ikut hijrah. Siap manakah kira-kira Sayyidina Umar ini kan? Langsung Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya. Set. Man arada an, apa katanya, an tafkilahu ummuh au tarmal zaujatuh au yaitam waladuh falyalqani wara hadzal wadi. Sayyidina Umar mengangkat pedang dan memanggil, "Wahai orang-orang kafir," gitu. Sayyidina Umar kan. Tidak usah kita bahas Sayyidina Umar, karakter beliau memang luar biasa pemberani dan ditakuti. Ibarat munle MMA no, Habib Nurmagomedov lah, kan, dia wah kalah. Barang siapa, kata Sayyidina Umar ini, barang siapa, wahai orang kafir yang ada di Mekah ini, yang mengusir Nabi dan mengusir kami, barang siapa yang mau anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, atau orang tuanya menjadi kehilangan anaknya, ketemu saya sekarang. Mana coba? Paham Bapak Ibu? Maksudnya itu barang siapa mau mati, ada yang mau macam-macam, saya bunuh sekarang. Lalu bahasa beliau luar biasa. Yang mau anaknya yatim, supaya mereka ingat anaknya, supaya mereka jadi ingat anaknya. Mungkin ada yang mau menyerang. Lalu bahasan Sayyidina Umar, siapa yang mau anaknya yatim, ketemu saya. Allah tentu berdua ku anak, kan? Burung wah, kira-kira. Atau mau istrinya jadi janda. Oh sayangku, kan? Dedek dulu, kan suamiku udah usah pergi dulu, kan? Atau ibunya menjadi kehilangan anaknya, ketemu saya sekarang. Saya mau hijrah dan saya mau mengajak umat Rasulullah yang lain untuk hijrah bersama saya. Siapa yang mau menghalangi, kamu maju. Tidak ada yang berani maju. Tidak ada yang berani maju. Akhirnya apa, Kak? Budak-budak inilah, hore, bencat, langsung lari mereka di belakang Sayyidina Umar. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang kafir, mau ditahan budaknya, pedang Sayyidina Umar dilihat. Tidak jadi. Maka mereka akhirnya ikut berhijrah di belakang Sayyidina Umar terang-terangan, dijaga oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun kelihatannya keras Sayyidina Umar, tapi satu nyawa tidak ada yang melayang. Dia marah. Semeton-semeton kita yang mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, lalu yang jauh boom, lalu meledakkan di mana-mana, tidak begitu. Sulapu mati, bahkan orang yang tidak tahu apa-apa ikut mati. Lalu yang mall, lalu meledak di situ. Anak-anak kecil apa dosanya? Pergi ke stasiun kereta atau kemana-kemana. Walaupun iya banyak orang pelaku maksiat, tapi anak kecil apa dosanya? Ada orang tua yang gendong anak, apa dosanya? Lalu belanja beli meta apa di mall, apa dosanya? Kenapa ikut dibom? Ini lihat Sayyidina Umar, keras tapi satu nyawa tidak ada yang melayang. Dan semuanya menjadi aman, tenang, dan lancar semua agenda. Agenda tetap berjalan. Alhasil al-kisah, hijrahlah Sayyidina Umar bin Khattab. Baginda Nabi sebelum hijrah, ini lihat, subhanallah, hati Nabi ini tidak bisa kita kias dengan apapun. Sebelum Nabi hijrah, Nabi nengok ke Mekah. Pas lewat perbatasan ini, perbatasan Mekah dan luar Mekah, beliau nengok ke belakang.
Apa kata Sayyidina Nabi? Ma atyabaki min balad. Wahai Mekah, sangat mulianya engkau. Betapa mulianya engkau wahai Mekah. Wa ma ahabbaki ilai. Kira-kira seperti itu. Betapa aku sangat mencintaimu wahai Mekah. Mekah karena mau ditinggalkan. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kalau saja bukan kaumku yang mengusirku darimu, mana mungkin diri ini akan meninggalkanmu. Coba ucapan-ucapan seperti ini menunjukkan kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu Mekah sangat bersedih, menangis histeris karena ditinggal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kuat Mekah, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan kami? Untuk diketahui Nabi dicintai oleh semua makhluk, semua ciptaan Allah. Banyak ceritakah kita lihat, kita dengar pohon pada nunduk, ada yang sujud, ada awan juga selalu mengikuti. Karena semuanya cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya Mekah, di situ lahirnya Nabi. Itu sebabnya Mekah menjadi kota suci. Kalau ada yang nanya kenapa Mekah kota suci, karena di situ lahir manusia suci. Begitu Nabi lahir, untuk diketahui Bapak Ibu, dulu nabi-nabi terdahulu salatnya itu keruan tempatnya, tidak bisa di sembarang tempat. Ada khusus tempatnya. Lalu sugul, bekerja, segala macam, masuk waktu pergi ke tempat itu. Selain tempat itu tidak sah salat. Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Tapi apa kata Nabi? Ju'ilat liyal ardu masjidah. Umatku salat di mana-mana di muka bumi ini sah salatnya. Apa rahasianya? Dulu sebelum Nabi lahir, dia memang suci bumi ini untuk salat. Tapi Nabi lahir, kaki beliau menginjak ke bumi, sebumi ini suci dengan sebab diinjak oleh kaki mulia baginda Rasulullah SAW. Sehingga salat dimanapun sah. Khususnya Mekah, kota Mekah tempat lahir Nabi, kota suci langsung luar biasa. Ditinggal sama Nabi tiba-tiba. Betapa sedihnya Mekah. Nabi tidak pergi begitu saja seperti kita pergi ke rumah, tidak ada sama sekali pamit-pamitan. Istri mau ngapain, tidak ada. Sayangku lalu sebentar, tidak ada. Anak salim tidak ada. Lalu pulang entah kapan. Diulang bersalam kadang-kadang. Nabi meninggalkan Mekah. Mekah, tanah Mekah diajak bicara, diucapkan selamat tinggal Mekah. Bahkan dihibur Mekah itu. Kamu sangat mulia wahai Mekah. Dan saya sangat mencintaimu wahai Mekah. Tapi kaumku yang mengusirku. Coba tidak mereka mengusirku, mana sanggup saya meninggalkanmu wahai Mekah. Coba terhibur Mekah ya. Itu juga apa kata ulama, itu juga pelajaran daripada peristiwa awal hijrah ini. Nabi mengajarkan satu hal. Apa itu? Antara selain banyak pelajaran, antara lain cinta tanah air, cinta tanah kelahiran, tumpah darah. Sehingga kalau kita bilang apa hukum atau apa dalil cinta tanah air, ini Nabi ketika meninggalkan Mekah mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat menghibur hati kota suci Mekah itu. Sebagai tanda Nabi mengatakan, "Oh habbaki ilai," betapa kamu sangat aku cintai. Kenapa? Karena disitulah memang tanah beliau, di situ kelahiran beliau, di situ tinggalnya beliau, segala macam sebelum hijrah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta tanah air bagian daripada tuntunan dan ajaran maupun sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah hijrah dan tibalah di Madinah. Lihat para Ansar, kaum Ansar ini menyambut Nabi, subhanallah.
Karangan Madinah sih senang nih. Mekah sedang sedih. Madinah, la ilaha illallah, masya Allah, tahu betapa gembiranya Madinah ini menyambut khairu khalqillah, semulia-mulia makhluk Allah. Mereka menyambut, menunggu gapura Madinah, wah pada nunggu. Lihat baginda Nabi sebelum sampai Madinah, ada ide Nabi untuk memberikan surprise kepada kaum Ansar. Surprise. Walaupun suasana seperti itu, tetap Nabi selalu bikin senang. Selalu bikin senang, bikin tertawa. Bukan bikin marah-marah. Apa yang terjadi? Nabi tidak masuk Madinah lewat gapura, lewat pintu utama. Padahal tono pada nganti jamaah Ansar. Nabi mencari jalur lain, jalur yang dikenal paling serem. Dan konon jalur itu, keyakinan penduduk Madinah waktu itu, siapapun yang lewat di situ mati pasti dia. Tidak ada jejaknya langsung, tinggal nama. Saking angkerna jalur ini. Terletak di antara dua bukit, disebut dengan aran rurungna lah, Jalan Thaniyatul Wada' namanya. Nama jalannya, nama jalurnya itu Thaniyatul Wada'. Wada' itu artinya goodbye, selamat tinggal. Kalau lewat jalan itu selamat tinggal sudah. Nyawanya melayang, tidak tahu saking angkernya. Mungkin ada begal, raja begal karena Tuhan Allahu a'lam, atau sengarat pakai berak atau terselak karena apa-apalah. Nabi bilang, kah lewat sini kita yuk. Ya Rasulullah, lewat tenang. Kalau sudah sama saya aman. Ikut. Ternyata sampai lewat itu untuk masuk Madinah. Surprise, teruskan, yo mereka mana Nabi, ternyata nolekan. Akhirnya mereka menyambut dengan gembira dan lantunan kasidah yang semua kita hafal. Ayo sama-sama. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ta'alillahi Apa artinya tala'al badru alaina, kata sahabat muhajirin, Ansar ini? Telah terbit bulan purnama datang. Akhirnya bulan purnama muncul, hadir, tiba. Dari mana? Min thaniyatul wada' lagi. Tanpa disangka-sangka dari jalan yang katanya seram, ternyata beliau selamat lolos bersama para sahabat yang lain muhajirin. Mereka bangga dengan itu. Lihat pada orang kafir, katanya jalan itu bahaya. Mana bahaya? Tuh lihat Nabi kami, berani enggak? Lewat Thaniyatul Wada' aman-aman saja, tidak pada macam-macam sama Nabi yang datang ini. Ini kira-kira maksud kenapa mereka menyebut min Thaniyatul Wada' dalam lagu itu. Tala'al badru alaina, bulan purnama telah tiba. Min Thaniyatul Wada', dan dari jalan Thaniyatul Wada' lagi, lewat jalur Thaniyatul Wada' lagi. Gemeteran orang-orang kafir. Oh, ini bukan manusia biasa ini. Ini manusia luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu juga pelajaran dari hijrah. Pelajaran apa? Pelajaran akidah. Bahwa mudarat, manfaat semua dari Allah. Apapun kita lewati, apapun kita lakukan, nisbatkan segalanya kepada Allah. Jangan takut kalau Allah menjaga kita, maka yakinlah pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran akidah juga. Nabi, semua langkah beliau penuh dengan pelajaran. Semua ucapan beliau, perbuatan beliau penuh dengan pesan-pesan. Pesan akidah, pesan moral, pesan akhlak. Subhanallah. Pesan kasih sayang. Tadi sudah banyak pelajaran. Kasih sayang kepada orang tua. Kemudian kasih sayang kepada orang-orang lemah. Cinta tanah air. Terus akidah kita bahwa segala sesuatu, kemanfaatan dan kemudaratan semata-mata bersumber dari Allah, bukan dari yang lain. Maka kita bergantungnya kita jangan kepada makhluk, melainkan kepada Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Nabi sampai Madinah
Nabi sampai Madinah masih terniang-niang Mekah. Sedih. Ya Allah, Mekah ngombe kabar. Sabar Mekah, insyaallah saya akan datang. Lagu di Madinah ini masa selama kuliah Madinah aku sedih-sedih lonto. Hanya Nabi angkat doa, angkat tangan. Allahumma habbib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikan kami cinta juga sama Madinah ini. Kahubbina Makkah au ashad, kata Nabi. Sebagaimana cinta kami kepada Mekah, bila perlu lebih cinta lagi kami di Madinah. Subhanallah, itu doa Nabi. Karena Madinah ini juga sedih. Rasulullah masa sudah tidak senang di saya kah Madinah ini masih sedang mengenang Mekah. Madinah ini juga bagus ya Rasulullah. Kira-kira kat Madinah dalam hati. Hanya Nabi menghibur, ya Allah, cintakan kami Madinah ini kepada kami. Bila perlu jadikan kami lebih cinta Madinah ini daripada Mekah. Senang sekali Madinah ini. Senang luar biasa. Dan terkabul doa. Terkabul doa. Sehingga suatu ketika setiap kali terkabul doa. Dan betul-betul Nabi jadi sangat cinta kepada Madinah. Dan setiap kali keluar Madinah, ketika beliau pulang, misalnya beliau keluar kota ini, keluar Madinah. Begitu pulang, begitu mendekat, perjalanan jauh, begitu dekat, kelihatan rumah-rumah, pohon-pohon Madinah, langsung Nabi itu lompat dengan kudanya saking senangnya. Sehingga dalam riwayat Sahih Bukhari dikatakan Nabi menunjukkan gembiranya ketika masuk Madinah setiap kali pulang ke Madinah. Apa kata ulama? Ini juga sebagai dalil disyariatkannya cinta tanah air, cinta tanah di mana kita tinggal. Harus kita cintai, dan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi mau menawarkan atau mempromosikan, merekomendasikan makanan kepada tamu atau siapapun yang datang, apa yang beliau sarankan? Kurma ajwa. Kurma yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, kan paling disuka kurma ajwa itu. Selain khasiatnya, rasanya yang juga khas, tapi apa kata ulama kita, ada pelajaran di situ juga. Apa itu? Cinta produk tanah air, cinta produk dalam negeri, produk lokal. Itu diajarkan sama Nabi sebenarnya. Jangan dikit-dikit impor, dikit-dikit membanggakan produk luar negeri. Nabi bilang jangan. Nih saya banyak sekali makanan yang nikmat di luar, tetap kurma ajwa ini nomor 1, kata Nabi. Kenapa? Karena ini kurma yang tumbuh di Madinah, dan Madinah ini sangat saya cintai. Sallallahu alaihi wasallam. Itu juga ajaran Nabi daripada peristiwa hijrah. Karena waktu terbatas, mudah-mudahan banyak pelajaran-pelajaran yang lain. InsyaAllah di waktu yang akan datang, mudah-mudahan kita semua melalui momen hijrah ini, kita semua berhijrah dan meninggalkan semua yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju segala sesuatu yang diridhai dan dicintai serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.